Dalam disertasi doktornya, Edi Suhardi Ekajati menyebutkan bahwa catatan tertua tentang Dipati Ukur adalah yang ditulis oleh Salomon Muller dan Peter Van Oort. Salomon Muller, seorang zoolog dan ahli botani berkebangsaan Jerman, bersama Peter Van Oort, seorang juru gambar berkebangsaan Belanda, mendatangi puncak Gunung Lumbung pada tanggal 17 Januari tahun 1833. Di sanalah mereka mendapatkan cerita dari seorang tua tentang tokoh Dipati Ukur, tempat persembunyian dan benteng pertahanan, serta berakhirnya suatu negara di Gunung Lumbung. Catatan Muller dan Oort kemudian diterbitkan tahun 1836 Masehi dan dimuat ulang oleh N.J. Krom dalam buku Laporan Dinas Kepurbakalaan Hindia Belanda yang terbit pada tahun 1915. N.J. Krom adalah Ketua Komisi Penelitian Arkeologi di Jawa dan Madura sejak tahun 1905. Ia banyak menyumbangkan hasil penelitiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, termasuk catatan tentang ketokohan Dipati Ukur Wangsanata. Kemudian N.J. Krom mempelopori lahirnya institusi Dinas Kepurbakalaan di Nusantara berdasarkan surat keputusan pemerintah kolonial Hindia Belanda nomor 13 tanggal 14 Juni tahun 1913. Karena pemerintah kolonial Belanda waktu itu memang sangat peduli akan peninggalan budaya nenek moyang bangsa yang dijajahnya. Menurut buku N.J. Krom dalam laporan Dinas Kepurbakalaan Hindia Belanda tahun 1915, bahwa berdasarkan catatan kunjungan Salomon Muller dan Peter Van Oort sekitar tahun 1630 sampai tahun 1632, Dipati Ukur sebagai pemimpin wilayah Tatar Ukur membangun pusat kekuatan pertahanan terakhirnya di Gunung Lumbung sebagai persiapan menghadapi serangan Kesultanan Mataram dan ancaman VOC Batavia. Memang Gunung Lumbung sulit dijangkau dari segala arah. Pada tahun 1632, Sultan Agung Hanyokrokusumo Mataram mengirimkan 40.000 pasukan ke wilayah Priangan untuk menumpas perjuangan Dipati Ukur dan pengikutnya. Beberapa kisah sejarah menyebutkan di Gunung Lumbung inilah Dipati Ukur akhirnya tertangkap. Nama Gunung Lumbung berasal dari nama sebuah batu besar seukuran sebuah lumbung atau leit, yaitu tempat menyimpan padi yang menyerupai seekor kerbau. Batu besar ini menjadi senjata untuk menyerang lawan dengan cara digelindingkan dari atas. Konon
ini bukan sembarang batu, melainkan batu sakti yang bisa kembali naik ke atas bukit setelah digelindingkan. Batu ini dinamai Batu Munding Jalu, dan ada juga yang menyebutnya Batu Munding Lalampah, sebagaimana tertulis dalam naskah Cariyos Wiwitan Raja-Raja di Pulau Jawa tahun 1847 Masehi, bahwa pakakasna eta batu gedena kabina-bina dikira sagede leuit, dingarananana Batu Si Munding Lalampah. Adapun senjata keramat di Pati Ukur lainnya berupa sebuah duhung atau pisau panjang serupa keris yang bernama Cula Nagara, yang menjadi asal nama Gunung Bukit Cula di Ciparai, Bandung. Konon di Pati Ukur ketika di Sumedang mendapatkan warisan pusaka Pajajaran itu sebagai leluhurnya. Sampailah pada kisah di Pati Ukur versi Sukapura yang selesai ditulis tahun 1886 bahwa Ki di Pati Ukur kawon mundur menek dateng Gunung Lumbung, bumi batu layang. Di Pati Ukur kalah, lalu mundur dan naik ke Gunung Lumbung di daerah Batu Layang. Dari cerita turun-temurun, warga Dusun Lembang menyebutkan Batu Lawang merupakan pintu masuk menuju puncak Gunung Lumbung dalam jejak sejarah di Pati Ukur. Dalam keseharian, semua senjata milik di Pati Ukur dan pasukannya disimpan di lokasi Jaga Rungkang yang dijaga oleh beberapa hulu balang atau orang kepercayaan yang memiliki kemampuan kanuragan yang mumpuni. Di sebelah selatan puncak Gunung Lumbung terdapat Pasir Nagara sebagai tempat bekas berkumpulnya pasukan, orang kepercayaan, dan petinggi negara Tatar Ukur. Pakar geografi dan geowisata T. Bahtiar dalam buku Petilasan di Pati Ukur di Gunung Lumbung sebagai situs cagar budaya yang diterbitkan tahun 2018 memaparkan analisa tentang toponimi Gunung Hanyawong yang ada di sebelah barat Gunung Lumbung, bahwa kata Hanyawong berasal dari banyaknya pasukan Mataram yang terlihat dari atas Gunung Lumbung ketika itu. Dikatakan Hanyawong, maksudnya hanya orang-orang Jawa Mataram yang tampak sedang mengepung pasukan di Pati Ukur. Secara administratif, Gunung Lumbung ini berada di Kampung Peponcol, Dusun Lembang, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat sekarang. Gunung Lumbung memiliki titik puncak sekitar 1093 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju Kampung Peponcol, Dusun Lembang bisa melalui perjalanan dari arah barat melalui Cililin. Kemudian
melewati lembah wisata Curugan Gunung Putri dan melanjutkannya dengan menyusuri jalan berkelok dengan tanjakan yang cukup curam menuju Dusun Lembang. Jalur lainnya bisa ditempuh dari arah timur melalui Soreang dan Cihamplas. Dilanjutkan ke Walahir dan melewati Desa Kidang Pananjung sampai tiba di Kampung Poponco. Tepat di puncak Gunung Lumbung terdapat sebuah bangunan kecil tanpa dinding. Hanya atap dan tembokan berbentuk persegi setinggi kurang dari setengah meter. Di dalam area bangunan tersebut terdapat beberapa batu yang umurnya diperkirakan sudah ratusan tahun. Di antaranya batu arca, ada batu berbentuk menhir atau lingga, dan dolmen. Dari bentuknya, ada yang menganalisa kalau arca ini seperti sedang mengepit Garudeya, yaitu seekor burung Garuda Sakti milik Dewa Wisnu yang memiliki bentuk kepala seekor burung, berparuh dan bersayap, tetapi badan, tangan, dan kakinya mirip manusia. Sedangkan batu menhir atau lingga dengan ketinggian 1,2 meter dan lebar sekitar 30 cm berada di belakang arca itu. Lalu dolmen atau batu altar berada di depan arca. Dari pencocokan posisi dan arah sudut menhir serta dolmen dengan menggunakan peta dan kompas, didapat hal menarik, yaitu perpanjangan arah garisnya tepat mengarah ke Gunung Gede Pangrango. Hal ini cocok dengan kebiasaan ritual zaman batu, yakni penempatan menhir dan dolmen menghadap suatu objek yang lebih besar. Jadi, kemungkinan batu-batu itu sudah ada sebelum pasukan Dipati Ukur tiba. Dusun Lembang merupakan wilayah persawahan dalam cekungan yang dikelilingi pegunungan. Bentuknya mirip dasar kaldera, atau ahli geologi menyebutnya sebagai sentral spasies dari tubuh gunung api. Dari dalam kaldera berdiameter sekitar 3,5 km, muncullah sumbat lava yang membentuk sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Lumbung, yang di lerengnya mengalir Sungai Cilembang, bermuara ke aliran Sungai Cibitung. Sebelum menjadi area sawah dan pemukiman, kawasan ini sempat tergenang air menjadi ranca atau rawa. Air genangannya mengalir menuju tempat yang bernama Pamengpeuk, terletak di arah barat laut Dusun Lembang. Dalam bahasa Sunda, Pengpeuk atau pepek berarti menutup. Jadi kawasan ini bisa diartikan tempat menutup atau tersumbatnya aliran air. Dalam dokumen Hindia Belanda,
pembagian wilayah Priangan menjadi beberapa kabupaten disebut Wester Landen. Tercatat sebagai wedana bupati pertama yang dinobatkan oleh Sultan Agung Mataram Islam adalah Rangga Gempol Surya Diwangsa Kusuma Dinata keempat yang berkuasa antara tahun 1620 sampai tahun 1624. Setelah Rangga Gempol menjadi bupati di Kreta Mataram, maka wedana Bupati Priangan sejak tahun 1624 digantikan oleh Pangeran Rangga Gede Kusuma Dinata ketiga alias Raden Bagusweru selaku putra sulung Prabu Gesan Ulun. Ketika Rangga Gede tidak dapat memberantas pemberontakan Pangeran Kartawijaya Surya Diwangsa kedua yang memimpin pasukan Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir Surasowan Banten, maka Sultan Mataram menuduh Pangeran Rangga Gede atau Raden Bagusweru itu bertindak setengah hati dalam menumpas pasukan Pangeran Kartawijaya, putra almarhum Rangga Gempol. Sehingga Pangeran Rangga Gede Kusuma Dinata ketiga dihukum di Mataram. Lalu Sultan Agung Mataram pada tahun 1625 Masehi mengangkat Dipati Ukur Wangsanata, seorang adipati dalem atau Bupati Tatar Ukur yang juga sebagai wakilnya Raden Bagusweru Rangga Gede, menjadi wedana Bupati Priangan karena Dipati Ukur telah berhasil menumpas pasukan dari Surasowan Banten yang dipimpin Pangeran Kartawijaya Surya Diwangsa kedua. Namun setelah Dipati Ukur Wangsanata sebagai wedana Bupati Priangan tertangkap pasukan Mataram karena telah memberontak ingin melepaskan bumi Priangan dari kekuasaan Mataram, lalu ia pun dihukum mati pada tahun 1632 Masehi. Sehingga jabatan wedana Bupati Priangan pun dilanjutkan lagi oleh Pangeran Bagusweru Rangga Gede yang telah dibebaskan dari hukuman di Mataram dan berkuasa lagi antara tahun 1641 sampai tahun 1656 dengan gelar Rangga Gempol kedua. Edi S. Ekajati dalam buku Cerita Dipati Ukur karya sastra sejarah Sunda tahun 1982 menyebutkan bahwa kisah eksistensi Dipati Ukur melukiskan peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi pada awal abad ke-17 Masehi. Kesaksian orang-orang Belanda pada waktu terjadinya peristiwa dan catatan serta kesaksian-kesaksian lainnya yang didapatkan di daerah Bandung terdokumentasikan dalam catatan harian Kompeni Dah Register, sehingga nama Dipati Ukur diabadikan sebagai nama jalan, nama sekolah, nama bioskop, dan yang lainnya.
Ada sejumlah alasan yang menjelaskan mengapa masyarakat Priangan sering memakai nama Dipati Ukur. Pertama, Dipati Ukur dipandang sebagai tokoh terhormat Priangan yang patut dikenang. Kedua, Dipati Ukur dianggap sebagai tokoh pahlawan yang membela tanah air dan rela mengorbankan diri demi rakyat Priangan. Dan ketiga, Dipati Ukur dipandang sebagai tokoh keramat, tokoh suci yang bila namanya diabadikan, dipercaya akan membawa pengaruh baik pada yang memakainya. Selain situs di Gunung Lumbung Cililin, ada juga situs petilasan Dipati Ukur Wangsanata yang dianggap makam keramat, yaitu berada di lokasi hulu Sungai Citarum, berwujud sebuah danau cantik bernama Situ Cisanti yang berada di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung sekarang. Ternyata Situ Cisanti airnya berasal dari 7 mata air, yaitu Citarum, Cikahuripan, Cikoleberes, Cihaniung, Cisadane, Cikawudukan, dan Cisanti.